Sekarang, siapa yang paling bawahnya kecerdasan naturalis? Wah, makanya masakannya pas-pasan. Iya, Bu. Yang punya kecerdasan naturalis nggak usah bisnis catering. Kalau mau manage aja, suruh cari chef yang kecerdasan naturalisnya nomor 1. Ya, yang kecerdasan naturalisnya paling bawah, nggak usah sok-sokan punya tanaman hidroponik. Paling bulan pertama subur, berikutnya Allahu Akbar. Naturalis. Sama yang punya kecerdasan naturalis paling bawah, nggak usah sok-sokan pelihara kucing Anggora, kucing Persia. Aduh, ya paham, Bu? Pantesan Bu Aisyah, saya sebel banget kalau lihat kucing. Oh, pasti naturalisnya rendah tuh. Ya sudah. Yang kecerdasan kinestetiknya paling bawah, ada kecerdasan kinestetik paling bawah. Seneng ikut lihat Asian Games kemarin, ikut-ikutan. Iya, Bu. Tapi orang yang kinestetiknya nggak paling bawah, paling nggak nomor 2 kan nomor 1, ya Allah, Asian Games sudah habis masih aja searching YouTube-nya. Pertandingan bulu tangkis. Ada yang begitu. Nah, itu kinestetiknya di atas berarti. Ya. Saya waktu saya diajak biarin deh, kadang-kadang ditawarin kan, ayo kita nonton pertandingan basket, gue bayarin. Berapa? 500.000, duitnya aja deh. Kalau kinestetiknya di bawah. Ya, Bu. Siapa yang kinestetiknya di bawah? Nah, nggak usah belajar tari-tarian. Paling banter taunya poco-poco. Itu aja kanan kiri salah. Mau mere ke kiri, dia ke kanan. Ya Allah. Diajarin. Ya. Ini itu tadi kinestetik, itu kinestetik ya. Dan biasanya orang yang kinestetiknya paling bawah nggak terlalu suka diajak jalan-jalan jauh, hiking gitu. Ya Allah, sampai puncak Bromo, ya Allah. Gua lihat di TV aja dah, ngedoain. Paham ya? Yang kecerdasan linguistiknya paling bawah ada? Jarang nih. Linguistik jarang paling bawah. Jarang, apalagi perempuan. Nggak cerdas aja 20.000 kata. Apalagi cerdas. Jarang. Linguistik jarang. Buat perempuan ya. Yang paling bawahnya kecerdasan intrapersonal. Ada? Intrapersonal paling bawah. Intra, bukan intra paling bawah. Nah, paling bawah dulu. Nggak usah menghayal buat novel. Saya teh mau kayak pengarang buku yang laris. Ibu, kecerdasan intrapersonalnya di bawah. Gak usah ya. Tapi pengen banget punya buku, minta tolong orang lain. Ada istilahnya namanya ghostwriter ya. Suruh orang yang bikin, lo dengerin ya, gue cerita nih kisah gue, tulisin. Boleh kayak gitu. Tapi yang kalau enggak, saya harus tulis sendiri, 15 tahun gak jadi-jadi.
Intrapersonal ya. Siapa yang kecerdasan musikalisnya paling bawah? Ada? Ada Bu? Gak usah mimpi punya toko musik, pasti gak dikerjain tuh. Gak mau kan? Ya, iya, karena dia paling bawah. Apa lagi? Siapa yang kecerdasan interpersonalnya paling bawah? Interpersonalnya bawah. Ya, gak usah jadi public relation. Jangan mimpi seperti itu. Kenapa paling bawah dia? Paling bawah. Kecuali PR yang dia buat, ya konsepnya, strateginya, tapi nggak ketemu orang. Nanti yang promokan orang lain yang punya kecerdasan interpersonal. Ya, nah itu sekarang yang paling tinggi ya. Oh tanya, gue banget mana tadi? Gue banget dulu ya. Oh visual. Oh siapa yang kecerdasan visual spasialnya paling bawah? Hah? Oh nggak usah mimpi jadi desainer. Udah pakai aja baju siapa udah. Nggak kepikiran tuh. Yang visual spasialnya paling bawah nggak kepikiran. Kalau coklat campur biru bagus, nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran. Tapi yang visual spasialnya bagus, dia bisa mikir tuh, ya bisa mikir. Bahkan rumah pojokan aja bisa dibikin cerukan, ya Allah, cerukan. Ya, orang yang punya visual spasial tinggi itu yang bisa mikir bawah tangga jadi toilet, nah itu, tuh bisa. Kalau yang visual spasialnya paling bawah, ya, udah pokoknya terima aja dah. Udah dikasih rumah bentuknya begitu, nggak usah dikotak-katik. Yang visual spasial paling bawah, nanti bingung sendiri. Ya, dan nggak usah bermimpi jadi pilot. Ya, iya visual spasial. Ya paling bawah itu semua ya. Tapi saya bisa sih Bu Aisyah ngatur-ngatur sedikit. Iya memang, karena ada. Kan ada angkanya kan. Mana tadi yang visual spasial? Ada angkanya, berapa Bu angkanya? 8 kan ada. Tapi nggak jago-jago amat gitu. Orang yang visual spasialnya tinggi ya, walaupun dia bukan arsitek dan dia bukan fashion design, tapi rumahnya sebulan sekali itu tatanan rumahnya berubah. Tuh, visual spasial tinggi. Iya, ada aja. Dan dia tahu ini bisa ditubah gini, ini bisa berubah begini. Iya, itu bisa. Tapi yang visual spasialnya bawah, ya, saya datang ke rumah itu udah 5 tahun berturut-turut begitu terus. Ya Bu, nggak usah juga berlara diri, nggak usah juga menyalahkan diri bahwa ih saya kok nggak punya taste kesenian sedikit pun, nggak usah. Karena memang kalau mau minta rumahnya dirubah atau diatur, ya boleh minta tolong sama konsultan yang memang sekarang macam-macam kan, atau lihat tutorial. Baru ada ide. Oh karena gitu. Sampai sini bisa sepakat Bu? Bahwa kecerdasan 88-nya ada. Hanya ada yang dominan, ada yang paling bawah. Ya. Karena waktu yang terlalu sempit dalam kehidupan, maka ya kita diminta sebisanya yang dominan aja di-upgrade supaya jadi maksimal. Kalau yang untuk di bawah-bawahnya itulah perlu mitra. Itulah perlu kita, oh saya nggak bisa masak, ya sudah ya, saya telepon aja temen yang bisa masak. Saya pesen aja sama GoFood misalnya, pesen aja sama temen yang bisa masak. Sama temen saya yang bisa masak nggak bisa promo karena kecerdasan bahasanya nggak nomor 1, kecerdasan interpersonalnya kecil, bisa masak temennya dikit, nggak usah juga di-upgrade kecerdasan interpersonalnya, terlalu lama. Maka berteman saja atau minta tolong sama teman atau keluarga atau siapa yang punya kecerdasan bahasa tinggi dan punya kecerdasan interpersonal tinggi, bakatnya gitu. Makanya karena kita diminta bisa bermitra,
kolaborasi. Bisa paham ya Bu? Iya. Udah hafal nih 8 kecerdasan. Iya. Ya, kalau interpersonal ya kita bahas ya. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang ya tentunya namanya juga linguistik, itu kaitannya dengan bahasa. Ciri khasnya tahu orang kecerdasan bahasa? Iya, pandai bicara, apa yang dibicarakan faham. Ada juga orang yang suka bicara kita nggak paham apa dia ngomongin ya, nggak tahu apa. Oleh karena itu sebab maka oleh itu dan setelah itu ya iya. Tapi sekarang bahasa yang aneh-aneh malah lucu ya, sama tren ya. Nah, kalau punya anak, ibu lihat memang pandai berbahasa ya, coba kursuskan bahasa asing mumpung masih muda. Bahasa Inggris kah? Tapi anak sekarang maunya apa? Bahasa Korea. Nggak apa-apa juga Bu. Ibu tahu nggak sih anak-anak kenapa suka Korea? Tahu nggak kenapa? Siapa yang anaknya suka Korea? Kenapa Pak? Karena begini, ini anak-anak yang suka Korea sesungguhnya dia suka kedisiplinan. Kenapa? Penyanyi-penyanyi Korea itu dia punya koreografi sama, tepat, dan untuk sama itu harus disiplin. Anak-anak yang Korean pop ini ya itu masuk asrama Bu, masuk asrama dan ditempa kedisiplinan, keteraturan ya, dan kebersamaan. Apa yang dilihat sama anak kita? Anak kita melihat ya etos kerja mereka, kegigihan mereka. Bahkan anak saya bilang, Bu, itu luar biasa banget deh asramanya. Kenapa nak? Ragil ya. Ada yang sudah 5 bulan di situ nggak kepake Bu. Kenapa? Gerakannya nggak pernah sama. Dalam hati saya, kemungkinan kecerdasan kinestetiknya rendah itu. Iya. Kalau kecerdasan kinestetiknya bawah, kemudian nyanyi pakai koreografer, itu susah. Apalagi laki-laki. Laki-laki susah, udah otaknya tipis, mau nyanyi, mau joget juga. Kalau dia nggak punya kecerdasan kinestetik di atas, itu susah. Saya nggak tahu tuh waktu mereka terima ini ada nggak? Jadi kalau yang ikut Korea itu, yang penyanyi itu harus kinestetiknya di atas, musikalisnya di atas. Nah itu. Karena yang dilihat 1 sampai 4. Ya ini jam berapa ya? Kok udah azan ya? Azan ini? Masya Allah. Azan dulu deh. Udah selesai malah? Nggak dengar tadi? Oh belum. Baik Bu, sekarang udah diurut ya? Udah diurut ya? Ya. Sekarang perhatikan lagi itu yang angka-angka terbesarnya, bener nggak Ibu? Rasanya seneng banget mengerjakan itu. Ya ini gue banget nih, gue banget. Nah sekarang kombinasikan 4 kecerdasan paling atas itu. Kombinasikan. Mungkin Ibu ada yang sekarang sedang mencari, saya bagusnya kerja apa ya selain sebagai ibu rumah tangga. Nah coba lihat 4 itu. Kalau yang pertamanya naturalis, wah itu jelas Ibu masaklah atau jual tanaman-tanaman lah, atau juallah
berbisnislah hal-hal yang kaitannya dengan alam, ya, dengan alam. Misalnya ibu jual susu kah, gitu kan, atau jual obat-obatan herbal-herbal, ya, ya, ibu pasti senang, ya. Bu Aisyah, kalau menjual itu bakat apa ya? Jual itu bukan bakat. Itu kepepet. Maunya sih nggak menjual, ya Bu. tapi ya, barang atau produk yang kita jual itu ada baiknya sesuai passion, ya. Iya. Yang senang visual spasial dan senang mendesain, tentu bagusnya dia menjual hal-hal yang ada kaitannya dengan desain. Ya, apakah dia bentuknya kudung kah, baju kah, ya? Karena pasti akan ada kaitannya waktu dia mau, walaupun dia bukan yang menjahit tapi dia menggambarnya, ya, kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kalau kecerdasan linguistik tuh bisa jadi apa, ya? Yuk, gitu-gitu aja ya. Yuk, terakhir nih, minta yang menjadi apanya Mbak Wiwi, ayo. Next lagi. Nah, orang yang punya kecerdasan logis matematis itu tertarik dengan karir di bidang akuntansi, betul? Teknologi juga suka dia, yang punya kecerdasan matematis, ya. Hukum juga suka. Mesin, pengacara, analisa, analitik, ilmuwan, biologi, kimia, farmasi, fisika, suka tuh. Programmer, komputer, suka. Dokter, peneliti atau riset, dan pastinya banker. Nanti kalau ibu, itu tesnya dibawa aja Bu ya. Sampai rumah ibu tes semua anak ibu. Iya Bu. Jadi seorang ibu itu Bu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga harus jadi psikolog, sepertiga jadi guru. Nanti sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Ibu jadi psikolog dulu ini, bagaimana mau tahu bakat mereka. Kalau mentok baru cari psikolog. Ya. Baik, lanjut. Kecerdasan linguistik ya. Biasanya tertarik pada karya jurnalisme, senang juga yang berdebat, ya. Iya, karena bicara, dia senang bicara, senang juga menulis. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya intrapersonal. Nah, itu baru bisa menulis. Ya. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan intrapersonalnya paling bawah, dia nggak bisa nulis. Belajar tapi susah banget. Ya. Dia menyampaikan suatu cerita, wah ini asik kan? Penterjemah, guru atau pengajar, trainer, pengacara, public relation, dan marketing tentunya. Kalau marketing, kombinasinya apa kira-kira? Kecerdasan linguistik pertama, kecerdasan keduanya apa? Marketing. Interpersonal boleh, kecerdasan ketiganya apa? Logis matematis. Ada orang kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya interpersonal, tapi ketiga bukan logis matematis, itu nggak bisa marketing. PR, public relation, dia hanya menjelaskan. Tapi seketika waktu misalnya ada tawar-menawar, negosiasi, yang nggak punya kecerdasan matematis itu langsung patah arang itu biasanya. Terserah bapak deh, mau beli berapa? Kok terserah? Marketing terserah. Iya. Bisa paham Bu? Bedanya public relation sama marketing. Jadi kalau anak-anak ibu misalnya nanti mau masuk ambil kuliahnya marketing, lihat ada nggak kecerdasan matematisnya paling nggak nomor 1 sampai nomor 4 tadi, atau mentok nomor 5 deh, ya. Tapi ternyata dia nomor 7 atau nomor 8. Memang dia kecerdasan bahasa tinggi. Waduh, repot Bu di marketing Bu. Ya, ambilkan ini saja. Siapa yang anaknya mau jadi guru Bu? Guru, Masya Allah,
Guru tuh ya, kecerdasan bahasa sama kecerdasan apa lagi ayo? Cocoknya guru, yang guru asik. Selain kecerdasan bahasa, interpersonal. Apa lagi? Boleh yang ketiganya berapa? Hah? Nah, itu boleh apa aja. Kalau dia ketiganya kecerdasan matematis, maka dia jadi guru matematika. Kalau dia kecerdasan ketiganya kecerdasan kinestetis, dia guru atau kebalikannya, kecerdasan kinestetis nomor 1, keduanya misal interpersonal, ketiganya bahasa, dia bisa jadi olahraga. Olahraga kan nggak perlu ngomong-ngomong banget. Ya ikuti, kan nggak perlu ngomong. Malah yang penting kecerdasan kinestetisnya nomor 1. Sekarang, kalau nih guru, kecerdasan interpersonalnya nomor 1, kecerdasan keduanya naturalis, kecerdasan ketiganya kecerdasan bahasa. Kira-kira jadi guru apa itu? Apa? Biologi. Apa lagi? IPA boleh. Apa lagi? Guru apa lagi? Masak, betul. Apa lagi? Tata boga boleh. Apa lagi? Dan keempatnya kecerdasan visual spasial. Apa kira-kira? Gambar bisa? Iya. Sekarang kecerdasan pertamanya kecerdasan musikalis, dan kedua kecerdasan bahasa. Kira-kira jadi guru apa dia tuh? Kesenian. Seneng nggak gurunya dia tuh? Kalau jadi guru ya, seneng nggak kira-kira? Karena passionnya. Jangan suruh ya mata pelajarannya matematika, kalau kecerdasan matematika yang nomor 8. Pasti dia ngajar anak-anak itu marah. Kamu nggak bisa, bapak juga nggak bisa, tapi bapak usaha. Wih Allah, kata anak sekarang, Del, derita lu. Iya, oke, ya, next. Sekarang intrapersonal, intra ke dalam ya. Apa dia? Bisa trainer juga, ya, konselor, filsuf. Wah, ini kalau intrapersonal, kecerdasan intrapersonal gini Bu, kecerdasan yang bisa merenung. Dia akan selalu merenung, untuk apa hidup ini? Mengapa kita diciptakan? Itu intrapersonal. Dan nanya melulu. Udah dapat jawabannya dari Quran, terus nanya. Itu intrapersonal. Makanya filosof itu intrapersonal ya. Psikolog juga. Kalau anak kita mau ambil psikolog, lihat urutin tuh kecerdasannya. Ada nggak intrapersonalnya 4 di atas? Kalau ada, dia sangat menikmati pekerjaan jadi psikolog. Kenapa? Kerjaan psikolog itu Bu, ya Allah, nanyanya nanya detail dan tentang diri orang, ya. Apalagi, kalau dokter, psikiater juga oke. Wira swasta, artinya dia kerja sendiri. Penulis, jelas, keren banget nih. Udahlah intrapersonal pertama, kedua kecerdasan bahasa, keren. Peneliti. Kira-kira kalau peneliti bagusnya apa selain kecerdasan intrapersonal? Nomor 2-nya apa? Maka dia jadi peneliti. Matematis. Ya. Iya, analitik, riset. Ilmuwan tuh pasti ada kecerdasan matematisnya. Dan pasti dia selalu menghitung sebab akibat. Sebab pertama, sebab kedua mengakibatkan apa? Itu ada itu. Ya. Iya. Memilih jalur spiritual. Kenapa? Itu tadi intrapersonal sering merenung. Mau dibawa kemana hidup ini? Ya. Lanjut. Sekarang interpersonal. Itu tadi kan Ibu udah tahu kan, kalau ngajar kita harus ada interpersonalnya. Guru, konselor juga, manajemen,
Ya, pimpinan kalau jadi manajer, ya, jadi bos itu harus punya intrapersonal. Ya. Apalagi? Marketing, politisi, pekerja sosial, jelas, pekerja sosial, aktor dan terapis. Ya, iya. Baik. Lanjut sedikit lagi. Kecerdasan musikalis. Nah, inilah kecerdasan yang bisa berdiri sendiri nih. Ya. Nah, penyanyi. Kalau penyanyi tadi apa? Kecerdasan musikalis plus kecerdasan bahasa biasanya. Pemain musik, kecerdasan musikalis bisa, yang kedua bahasa bisa, atau yang kedua logis matematis bisa. Produser, ya. Guru musik, guru vokal, penggubah lagu, music conductor, teknisi musik, atau punya toko musik. Bunda, aku nanti besar mau punya toko musik. Langsung tes bakat dulu, Bu. Sebentar ya. Kita lihat kecerdasan musikalisnya nomor berapa. Tapi kalau musik karena dia memang murni, kadang nggak usah ibu pakai tes, kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, lanjut. Visual spasial. Yes, next. Nah, itu tadi. Tertarik pada arsitek, desainer, perancang pakaian, jahit. Siapa suka jahit? Ada yang suka jahit? Ibu yang senang jahit pasti punya kecerdasan visual spasial kalau dari 1 sampai 4. Senang jahit. Ya. Saya karena visual spasialnya itu nomor agak bawah, bisa jahit som doang. Itu juga miring kanan, miring kiri. Ya, itu. Pilotnya harus punya ini. Pelaut juga harus punya ini. Ya. Kalau seniman juga punya ini, apalagi seniman yang kalau dia itu tadi pelukis, pematung. Kenapa? Karena dia harus punya 3 dimensi matanya. Ya. Iya. Jadi kalau jadi kadang-kadang gini nih. Ada orang seneng pilot, bisa juga dia seneng musik, seneng lukis. Kadang makanya pilot bisa ngelukis. Tapi juga pilot kadang-kadang bisa juga menjahit. Karena dia sama programnya, ya. Oke. Fotografer. Siapa yang senang motret? Bu, siapa yang senang motret? Iya. Visual spasialnya nomor berapa, Ibu? Nomor 2 tuh, bener. Udah deh, cakep deh. Kalau ibu yang foto udah cakep deh. Pasti, cakep. Orangnya bentuknya bagus, belakangnya bagus. Jangan yang visual spasial nomor terakhir suruh moto. Loh, backlight terus. Dia nggak tahu posisi. Ya, next lagi. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik apa tadi? Bergerak. Jadi apa? Atlet, olahragawan, guru olahraga, jahit juga kinestetik. Jadi kalau penjahit itu 1, bagus kecerdasan visual spasialnya dan kecerdasan kinestetiknya, ya. Pengrajin sama juga, penari, aktor, pantomim, koreografer, dokter bedah. Dokter bedah nggak sembarangan orang. Jadi dokter kemudian dia mau jadi dokter bedah, tes dulu. Ya, kecerdasan visual spasialnya ada nggak di 1 sampai 4? Kalau ada berarti dia bisa. Kenapa? Bedah tuh, harus lihat yang benar, mana tempat usus, mana tempat lambung. Maroknya salah. Apalagi sekarang laparoskopi. Laparoskopi masuk alat, ngelihatnya ke monitor. Kalau nggak punya kecerdasan visual spasial, waduh, jangan harap tuh. Iya, kanan bingung dia, kanan ke kiri ya? Ya kanan, ya salah. Masa di dalam perut begitu? Tuh kan salah ya. Iya. Sudahlah nih ya, makanya kenapa dokter bedah banyak laki-laki. Sudahlah dia laki-laki otak kanan. Di dalamnya otak games juga, ya. Kemudian dia bakatnya kecerdasan ini, ya, visual spasial. Muncul minat jadi dokter. Kenapa? Bapak ibunya dokter.
maka dia dokter. Tapi karena punya kecerdasan visual spasial, pasti dia senangnya ke dokter bedah. Udah cocok, Bu. Apalagi pinter main games. Makanya anak saya kalau main game saya bangga, ya Allah. Calon dokter bedah. Yang pakai laparoskopi. Ibunya nggak bisa jadi dokter bedah. Kenapa? Boro-boro main games. Zaman dulu congklak aja beberan. Ya, nah ini dia. Atau sebagai tukang. Ibu, kalau ibu mau bangun rumah, ibu panggil tukang, tes dulu. Punya nggak kecerdasan visual spasial? Kalau dia nomor 1 sampai nomor 4, dia ada urutannya. Nanti insya Allah rumah ibu nggak miring. Bikin susun batu batanya. Kalau nggak punya kecerdasan visual spasial, itulah yang dimarahin mulu sama mandor. Salah, miring. Kata dia, enggak. Ya, kenapa? Nggak bisa lihat 3 dimensi matanya. Ya, nah ini dia. Oke, lanjut. Kecerdasan naturalis. Apa Pak? Kaitannya ke nature, ya. Nah, dia pasti senang biologi, ekologi, kimia, botani, peternak, petani, perkebunan, koki, itu tadi koki ya, pendaki gunung, kolektor tanaman dan binatang, ya. Nah, juga seneng jalan-jalan yang kaitannya sama nature. Dokter bisa nggak kesini? Bisa. Dokter itu punten ya Bu, bukan promosi. Dokter adalah profesi yang kecerdasan apa saja bisa. Dokter umum. Karena umum. Nah, kalau sudah mau masuk ke spesialisasi, harus yang kaitannya ada sama bakatnya. Saya dokter, kecerdasan saya linguistik sama interpersonal. Jadilah dokter begini. Namanya dokter kesehatan masyarakat. Jangan saya suruh dokter bedah, ya Allah. Pasti saya bedah ngomong lulu. Lo tahu nggak? Di Rumil baru lo rumah. Pasti ngomong terus nanti. Ya, oke. Operasi ngobrol terus. Ya, next. Nah, selesai sudah. Ya. Sampai sini tahu dulu bahwa tentang bakat itu ada di otak. Ada berapa Bu? 8. Setiap orang berbeda karena apanya? Komposisinya yang beda-beda. Ya.